kita kembali ke desa Arabua ya. Pagi-pagi kita mandi di sungai yang ada di Dusun Pucami. Sambil menunggu Papa Adi lewat untuk memberi kita manyang mamis yang baru diambil dari kebunnya. Sudah itu, kita lanjut memanen jagung bersama masyarakat. Seberes memanen jagung, kita lanjut ke kebun Arman untuk memanjat pohon laase dan toleang untuk kita santap bersama-sama. Siangnya kita istirahat di warungnya Ocha sambil mabasemi dan minum pop ice. Setelah kenyang, kita ngadem di bawah rumah Mama Kifli. Kalau bosan, kita jalan-jalan ke Dusun Pulamendi dan Kukoro. Atau kita pergi ke Desa Polewani untuk makan durian. Di sana juga banyak cewek yali-yali loh. Sore-sore kita lanjut main paling bersama ibu-ibu di Dusun Pucami. Sudah itu, kita lanjut mandi ke air terjun Indoranuang bersama bocil-bocil kematian. Malamnya kita main ready papan di lapangan depan rumah Kayuda. Kita rela puas main ready papan. Kita lanjut ngopi di rumah Narti. Tengah malam kita pergi bakar jagung manis di kebunnya Kak Yusri. Tapi pulangnya kita harus dikejar-kejar lebah guys. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Kecamatan Tutar, waktu berjalan pelan. Angin pagi menyapa lembut, aroma tanah basah, dan suara burung hutan jadi teman harian. Namanya Arabua, desa yang mungkin tidak dikenal banyak orang. Tapi bagi 8 orang mahasiswa dari Stein Majene, Arabua akan selalu hidup dalam ingatan. Kami datang sebagai tim KKN.
8 nama, 8 cerita, 8 hati yang tak saling kenal, lalu dipertemukan dalam satu rumah, satu tujuan. Dandi, sang koordinator desa, pemimpin yang tenang, humoris, berkater, dan tegas. Karismanya membuat kaum Hawa di Arabua takjub. Fanny, sekretaris yang selalu rapi, detail, dan bisa diandalkan. Sekretaris yang bukan cuma bisa mencatat, tapi juga jago masak. Di tangannya, mie instan pun terasa seperti masakan restoran. Alfiani, bendahara kami, yang setiap sen pun ia hitung, penuh tanggung jawab. Pembawaannya yang cerewet dan ceria adalah penyemangat bagi Arman. Arham, si paling kocak, si paling peduli, pandai bergaul, lawakannya segar, ceplas-ceplos, hatinya hangat. Dia adalah Hokage dari bocil-bocil FF Arabua. Andika, tenang, dewasa, penuh perhitungan. Dia mungkin tak banyak bicara, tapi kerja kerasnya selalu bicara lebih dulu. Alim, tukang dokumentasi. Diam-diam memotret, diam-diam menyimpan kenangan kita dalam bentuk foto dan video. Marpa, si malu-malu kucing, tapi diam-diam punya pesona. Para pemuda Arabua pun tak sedikit yang terpikat. Dan Umi, anggota yang cantik dan pandai memasak. Kelembutannya menenangkan. Senyumnya jadi energi di tengah lelah mengerjakan proker. Setiap dari mereka masing-masing membawa warna, tawa, dan semangat mereka sendiri. Kami tinggal di Dusun Pucami, menumpang di rumah Pak Dusun. Tapi mereka tak pernah memperlakukan kami sebagai tamu. Pak Dusun dan istrinya adalah orang tua posko kami. Mereka merawat kami seperti anak sendiri. Dan ada Arman, anak mereka yang jadi adik kami. Ia dihitung dalam anggota ke-9 kami. Kadang cerewet, kadang bandel, tapi selalu siap membantu, tanpa diminta. Selama 50 hari, Arabua mengubah kami. Kami mandi di sungai, bukan sekedar untuk membersihkan diri, tapi untuk belajar mensyukuri air yang tidak selalu mudah diakses. Kami memanen jagung bersama warga, dan di sana kami paham, kerja keras bukan sekedar slogan. Kami main voli bersama ibu-ibu dusun, tertawa hingga lupa waktu. Kami ikut para pemuda panjat pohon lase dan rambutan, merasakan manisnya buah yang kami petik sendiri dan manisnya persahabatan yang tumbuh begitu alami. Review. Misi koya. Don't play bosku. Kami juga tidak akan lupa malam yang dihabiskan dengan nongkrong bersama Kak Yuda di depan rumah Mama Narti, main ready papan, dan seperti biasa, panggilan lembut datang dari dalam rumah. Nah, naiki dulu minum kopi. Ini ada pisang goreng. Kami naik, duduk melingkar, pisang masih hangat, kopi masih mengepul. Tapi yang lebih hangat dari itu adalah suasana. Kadang, malam belum juga usai. Kak Jusri datang, ajak kami bakar jagung di kebunnya yang super mendaki. Kami tertawa di tengah gelap, tapi saat pulang, kami tak tahu. Lebah juga ikut hadir, kami lari, teriak, tertawa, campur jadi satu. Di setiap langkah, Arabua mengajarkan kami tentang kebersahajaan, tentang keramahan tanpa pamrih, tentang hidup yang sederhana tapi penuh makna. Malam-malam kami dipenuhi cerita, lilin, dan suara jangkrik. Tidak ada mall, tidak ada sinyal kuat, tapi ada kehangatan, ada canda yang tak dibuat-buat, ada kelelahan yang kami peluk bersama, lalu hilang dengan tawa di meja makan sederhana. Dan kini, waktu pulang itu datang juga. Perpisahan memang selalu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi kalau tidak ada apa-apa yang layak ditinggalkan. Tapi kami tahu,
kami meninggalkan hati kami di sini, di rumah Pak Dusun, di senyum Arman, di ladang jagung yang masih akan terus tumbuh, di jalan setapak yang pernah kami lewati bersama. 50 hari, bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk membuat kami berubah. Cukup untuk mengajarkan bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang seberapa dalam kita menyentuh hati orang lain. Terima kasih Arabua untuk segalanya, untuk pelukan hangat, untuk klase, rambutan dan durian yang dibagi, untuk waktu yang diberikan. Kami bukan siapa-siapa di awal kedatangan, tapi pulang dengan kenangan yang akan kami simpan selamanya. Arabua takkan kami lupakan, bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi karena hati-hati hangat yang kami temui di sana. Terima kasih Arabua untuk rumah yang tak dibangun dari batu bata, tapi dari kepercayaan dan kasih. Dan untuk tim Posko Bile, Dandi, Fani, Alfiani, Alim, Andika, Arham, Marpa, dan Umi, terima kasih sudah menjadi rumah. Di Arabua, kita bukan sekadar tim, kita adalah keluarga. Selamat tinggal Arabua, atau mungkin bukan selamat tinggal, tapi sampai jumpa.